Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama membahas soal-soal matematika peminatan kelas 11 semester ganjil. Nah, untuk soal nomor 1 sampai 7 ada di video sebelumnya ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Selanjutnya nomor 8. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri tangen kuadrat 2 alfa min 1 sama dengan 0 untuk interval alfa lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat adalah. Nah, ketika ada soal seperti ini diketahui tangen kuadrat 2 alfa min 1 sama dengan 0, kedua ruas ditambahkan 1. Tangen kuadrat 2 alfa sama dengan 1. Maka tangen 2 alfa itu sama dengan plus minus 1. Ini ya yang sering lupa. Nah, artinya ini ada dua persamaan yang harus kita selesaikan, yaitu tangen 2 alfa sama dengan 1 atau tangen 2 alfa sama dengan min 1. Nah, kita selesaikan satu persatu. Tangen 2 alfa sama dengan 1, maka tangen 2 alfa sama dengan tangen 45. Ya. Tangen 2 alfa sama dengan min 1, maka tangen 2 alfa sama dengan tangen 135. Nah, 2 alfa sama dengan 45 plus K kali 180. Kedua ruas dibagi 2, maka 22,5 ditambah K kali 90. Ketika K-nya 0, maka alfanya adalah 22,5. Ketika K-nya 1, maka alfanya adalah 90 tambah 22,5, 112,5. Nah, pilihannya di sini kalau nggak C ya D ya. Nah, di sini kita selesaikan yang kedua, 2 alfa sama dengan 135 ditambah K kali 180. Alfa 135 dibagi 2 itu 67,5 ditambah K kali 90. Ketika K-nya 0, maka alfanya 67,5. Ketika K-nya 1, maka alfanya adalah berapa? 157,5. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Paham? Oke. Lanjut nomor 9. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos 5x min sin 5x sama dengan 1 untuk interval x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat adalah. Nah, ketika ada ini persamaan cos 5x min sin 5x sama dengan 1, maka di sini ingat kembali bentuk A cos x plus B sin x sama dengan C. Bentuk ruas kiri ini bisa diubah menjadi K kali cos X min theta sama dengan C. Dengan K-nya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan theta-nya, tangen theta itu adalah B per A. Ya. Ketika A-nya positif, B positif, berarti theta di kuadran 1. Ketika A-nya negatif, B positif, maka theta ada di kuadran 2. Ketika A-nya negatif, B negatif, theta di kuadran 3. Ketika A-nya negatif, ketika A-nya positif, B-nya negatif, maka theta ada di kuadran 4. Nah, ini materi bentuk A cos X plus B sin X ya. Nah, di sini hati-hati bahwa ini adalah cos 5X ya, bukan cos X. Nah, hati-hati di situ. Sehingga di sini saya cari dulu A jelas berapa? 1, B-nya min 1. A itu yang di depan cos, B itu yang di depan sin ya, ini min 1. Nah, sehingga K kita bisa mencari 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, maka adalah akar 2. Sedangkan tangen theta itu B per A, berarti min 1 per 1. Hasilnya adalah min 1. Karena ini B-nya negatif, A-nya positif, maka theta ada di kuadran 4. Berapa yang hasilnya 1? 45, tapi di kuadran 4, 315.
Oke, nah kita gunakan itu sehingga cos 5x min sin 5x sama dengan 1 bisa diubah menjadi ini K kali cos. K-nya adalah akar 2. Akar 2 cos, bukan X tapi 5X. Min, ini di kuadran 4 berarti tetanya adalah 315 ya. 315 sama dengan 1. Berarti cos 5X min 315 sama dengan setengah akar 2. Nah, sehingga berapa yang hasilnya setengah akar 2? 40 cos 45. Nah, ada dua yang harus kita selesaikan. Yang pertama, 5x min 315 sama dengan 45 plus K kali 360. Maka 5x sama dengan 360 plus K kali 360. Ketika dibagi 5, maka X sama dengan 72 ditambah K kali 72. Nah, tinggal substitusi ketika K-nya 0, maka didapat X-nya adalah 72. Ketika K-nya 1, dia sudah lebih ya, permintaannya hanya sampai 90. Nah, ketemu 72. Pilihannya kalau enggak C ya D ya. Ketika K-nya min 1, maka didapat X-nya adalah 0. Ya. Nah, sehingga jawabannya jelas di sini. Kalau enggak C, masih ya, ini C, D ya. Nah, kita cari lagi yang kedua. Saya taruh sini ya. Yang kedua, 5x min 315 sama dengan min 45 plus K kali 360. Sehingga 5x sama dengan min 45 ditambah 315. Berarti berapa? 270 plus K kali 360. Kesemuanya dibagi 5, maka didapat 54 ditambah K kali 72. Ketika K-nya 0, maka 54 X-nya ya. Ketika K-nya 1 sudah lebih dari 90. Ketika K-nya min 1 kurang dari 0 ya. Sehingga HP-nya adalah 72, 0, dan 54. Maka jawabannya adalah C. Itu. Oke, jadi hati-hati di sini. Ini yang sering kali salah. Bukan cos X ya, tapi cos 5X karena variabelnya di sini 5X ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri akar 3 sin X min cos X sama dengan akar 3, X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Ini hampir sama dengan sebelumnya ya, tetapi langkahnya hampir sama. Kita ubah dulu biar nggak bingung ke bentuk A cos X tadi ya. A cos X plus B sin X sama dengan C, maka bisa diubah K kali cos X min theta sama dengan C ya. Sehingga akar 3 sin X min cos X sama dengan akar 3, saya samakan ke bentuk ini, berarti min cos X plus akar 3 sin X sama dengan akar 3. Maka ketika di sini A-nya adalah min 1, B-nya adalah akar 3, K-nya didapat akar min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Maka menjadi akar 1 ditambah 3. Akar 4 yaitu 2 ya. Selanjutnya kita cari tangen theta. Tangen theta sama dengan B per A. B-nya adalah akar 3 per
min 1, berarti min akar 3. Karena B-nya positif, A-nya negatif, maka theta ada di kuadran berapa? Cara mengingatnya begini, kalau B-nya positif, B itu kan yang di depan, sin ya. Kalau sinnya itu positif, A-nya negatif, cos-nya negatif, maka ada di kuadran 2. Maka theta sama dengan, ini akar 3 itu kan, tangan berapa yang akar 3 kan 60. Kalau di kuadran 2 berarti 120. Nah, kita tinggal selesaikan. Min cos X plus akar 3 sin X sama dengan akar 3. Ini bisa diubah menjadi 2 cos. Nah, ini variabelnya X, berarti X min 120 sama dengan akar 3. Berarti cos X min 120 sama dengan setengah akar 3. Ya. Nah, setengah akar 3, cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Berarti cos 30. Nah, kita selesaikan kayak tadi. X min 120 sama dengan 30 plus K kali 360. Kedua ruas ditambahkan 120, berarti 150 plus K kali 360. Ya. Nah, saya gunakan derajat dulu ya. Nanti kita harus ubah dalam bentuk pi. X sama dengan, ketika K-nya 0, maka X-nya 150. Ketika K-nya min 1, dia kurang dari ini. Ketika K-nya 1 pun, dia sudah lebih ya. Kita hitung yang kedua. X min 120 sama dengan min 30 plus K kali 360. Maka X sama dengan min 30 tambah 120, berarti sama dengan berapa? 90 plus K kali 360. Ketika K-nya 0, maka X-nya adalah 90. Sehingga di sini 150 ubah dalam bentuk pi, 150 per 180 pi. Maka ini bagi 35, bagi 36, berarti 5 pi per 6. Jelas 90 itu sama dengan pi per 2. Ya. Sehingga jawabannya adalah C. Paham? Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, di sini nilai dari tangan 7,5 dikurangi tangan 37,5 per 1 plus tangan 7,5 dikali tangan 37,5. Ingat kembali rumus tangan alfa min beta itu sama dengan tangan alfa min tangan beta per 1 plus tangan alfa kali tangan beta. Nah, ketika ada rumus ini, kiri sama dengan kanan, artinya ketika ada kanan, maka bisa diubah ke kiri dengan alfa dan betanya ini ya. Ini tangan bla 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 dikurangi tangan bla bla bla, ini sama ya. Nah, tangan alfa min tangan beta per 1 plus tangan alfa kali tangan beta, hasilnya adalah tangan alfa min beta. Sehingga tangan 7,5 dikurangi tangan 37,5 per 1 plus tangan 7,5 dikali tangan 37,5 sama dengan, ini anggaplah alfa, ini beta, berarti sama dengan tangan 7,5 dikurangi 37,5. Nah, sama dengan tangan min 30. Nah, min tangan 30. Tangan 30 itu sama dengan min sepertiga akar 3. Maka jawabannya adalah D. Ya. Ingat tangan min alfa itu sama dengan min tangan alfa. Sin min alfa itu min sin alfa, cos min alfa itu cos alfa. Jadi yang cos min alfa sama dengan cos alfa, yang lainnya min tangan min alfa sama dengan min tangan alfa. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 12. Nilai tangan Y yang memenuhi sistem ini. Nah, di situ tangan X plus Y sama dengan 1. Dan tangan X sama dengan setengah. Ingat rumus
tangen X, Y plus Y itu tangen X plus tangen Y per 1 min tangen X kali tangen Y sama dengan 1. Ya. Tangen X itu sih setengah, berarti setengah ditambah 1 tambah tangen Y ini yang kita cari per 1 min tangen X yaitu setengah dikali tangen Y sama dengan 1. Dikalikan 1 kali silang ya. Setengah ditambah tangen Y sama dengan 1 min setengah tangen Y. Nah, pindah ruas berarti tangen Y, kedua ruas ditambahkan setengah Y. Maka jadi 3/2 tangen Y sama dengan 1 kedua ruas dikurangi setengah, berarti setengah. Nah, maka tangen Y sama dengan setengah dikali 2/3. Maka tangen Y sama dengan 1/3. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Nilai sin 345 adalah, nah di sini ada beberapa alternatif. Kita bisa gunakan sin 345 itu bisa sin 360 dikurangi 15 ya. Sama dengan min sin 15. Kalau kalian sudah hafal sin 15 kan sering keluar ya. Sama dengan berapa? 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Min 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Maka jawabannya adalah D. Ya. Atau alternatifnya bisa kalian gunakan sin 345 itu sama dengan sin 300 ditambah 45. Ya. Nah, selanjutnya sin 300 ditambah 45. Ingat kembali rumus sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, sehingga sama dengan sin 300 dikali cos 45 ditambah cos 300 dikali sin 45. Berarti sama dengan sin 300 itu sama dengan min sin 60 karena di kuadran 4 ya, min ya. Berarti min setengah akar 3 dikali cos 45 setengah akar 2, cos 300 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2. Tinggal dikalikan 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2. Sehingga jawabannya adalah D ya. Itu. Paham? Oke, selanjutnya nomor 14. Di sini diketahui kotangan A 3/4, sin beta 7/25, alfa ada di kuadran 3, beta di kuadran 2, sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta itu tadi rumusnya sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Artinya apa? Kalian harus mencari nilai sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Sedangkan di sini hanya ada sin beta, berarti masih kurang sin alfa, cos beta, dan cos alfa. Nah, di situ diketahui kotangan alfa itu 3/4. Artinya tangen alfa itu kebalikannya kan 4/3. Nah, kita buat di sini ini alfa 4, kebalik ya, lebih panjang 4 daripada 3. Oke. Maaf, kita buat seperti ini. Ini alfa, ini 4, ini 3. Berarti sin alfa sama dengan, karena ini di kuadran, alfanya di kuadran berapa itu? Kuadran 3, maka sin bernilai min, cos juga bernilai min. Sin itu depan per miring, miringnya 5, berarti 4/5. Cos itu samping per miring, berarti 3/5. Nah, selanjutnya sin beta sama dengan 7/25. 7/25, ini beta. Sehingga ini 24, triple Pitagoras ya. Cos beta, karena betanya ada di kuadran
2, maka cos bernilai min. Min berapa? Min 24 per 25. Nah, tinggal dimasukkan. Sin alfanya adalah min 4 per 5. Cos betanya adalah min 24 per 25. Cos alfanya min 3 per 5. Sin betanya 7 per 25. Min 4 kali min 24 itu 96 per 125. Min 3 dikali 7 itu min 21 per 125. Berarti jawabannya adalah 75 per 125. Sehingga jawabannya adalah B. Ini, ya. Selanjutnya nomor 15. Setengah cos X min setengah akar 3 sin X. Setengah cos X min setengah akar 3 sin X. Ya. Alternatifnya di sini bisa ada dua, ya. Apakah ini rumus cos min sin atau sin cos min sin, ya. Kalau ini ada dua, ya. Apakah cos alfa cos X min setengah akar 3 sin alfa sin X atau sin alfa cos X min sin cos sin. Nah, kalau ini rumus cos alfa plus X, kalau ini rumus sin alfa min X, ya. Nah, di sini dilihat cos alfa, kalau ini saya anggap kemungkinan pertama, cos alfa itu cos berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah 60. Berarti alternatif pertama itu sama dengan cos 60 plus X. Yang kedua, kalau saya anggap sin, berarti sin berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah berapa? 60. Enggak, 30. Oke, 30 min X. Sehingga jawabannya adalah yang ini. Karena 30 min X tidak ada, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.